Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep permainan juga. Namun dalam hal ini, permainan di sini adalah kita akan membuat semacam permainan tebak angka di sini. Oke, nah sebelum kita lanjut video pembelajarannya, satu hal yang pastinya yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua, siapapun yang menonton video ini, bahwa yang paling penting dalam video ini bukanlah masalah konsep videonya, adalah konsep video yang berhubungan dengan perjudian dan lain sebagainya ya. Jadi itu mohon untuk sedikit dihilangkan persepsi seperti itu. Karena dalam hal ini kita hanya konsepnya itu yang mau kita bahas di sini adalah konsepnya, bagaimana cara konsep pembuatannya. Oke? Jadi bukan permainannya seperti apa, bukan ya, tapi konsep pembuatannya. Oke? Nah, itu aja yang perlu saya tekankan untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Nah, kita akan mulai untuk konsep pembuatannya. Yang pertama, objek-objek yang kita butuhkan. Nah, di dalam VB.NET ini, objek-objek yang kita pakai itu ada 7 label. Jadi label pertama itu untuk tulisan kemenangan, lalu jumlah taruhan, lalu modal, lalu yang 4 lagi apa? 4 lagi adalah nilai ini, 1, 2, 3, 4. Masing-masing labelnya di sini berurut, label 1, label 2, label 3, label 4. Nah, lalu yang berikutnya kita butuh 2 tombol, 2 button, yaitu button start dan button exit. Nah, lalu yang berikutnya kembali, di sini kita ada 3 text box. Text box 1, jadi ingat ya, ini adalah text box 1. Lah, kenapa dia berbentuk seperti ini? Karena di sini kita ganti untuk enable-nya true. Oke, jadi dia nggak bisa diapa-apain. Nah, lalu yang berikutnya kembali text box 2, ini dia, dan juga text box 3. Jadi jumlah taruhan nanti text box 2, modal text box 3. Nah, itu dia untuk bagian-bagian yang kita butuhkan. Kita akan lanjut. Sorry, ini tadi text box 1 itu tadi read only-nya ya. Read only-nya yang kita ganti true. Oke. Nah, kita akan mulai untuk konsepnya. Oh ya, satu lagi sih, nanti ada yang namanya timer. Oke, kita akan mulai. Apa yang mau kita lakukan nanti dari game ini? Kita akan mau buat konsepnya seperti ini. Jadi nanti pada saat jadi nanti pada saat dijalankan, di sini akan ada nanti tombol start. Di mana nanti tombol start itu waktu kita klik, dia pertama kali akan mencek dulu apakah dia sudah bawa modal dan sudah memasukkan jumlah nilai yang ditaruhkan. Nah, kalau nanti sudah terisi dua-duanya, baru diklik tombol start ini, baru dia jalan. Kalau belum, nanti dia akan muncul informasi, maaf, ada data yang belum diisi. Oke. Nah, waktu diklik tombol start, nanti nilainya ini akan acak. Dia akan acak, dan tombol start ini nanti akan berubah tulisannya menjadi tombol stop. Nah, setelah itu, setelah nanti selesai semua, kita klik tombol stop, maka nanti nilainya akan berhenti 4-4-nya, dan program nanti akan mencek apakah dari program tersebut ada angka yang sama. Misalkan label 1 dengan label 3 nilainya sama. Maka kalau nilainya sama, berarti kita menang 2 nilai yang sama. Dimana kalau 2 nilai yang sama, maka di sini nanti akan muncul kemenangan kita berapa. Itu akan dikali dari nilai yang ada di jumlahnya. Kira-kira seperti itu. Dan modal kita akan bertambah. Nah, kita akan lakukan konsep seperti itu. Kita akan mulai saja. Bagian yang pertama, kita masuk dulu ke timer 1. Apa yang mau dilakukan di timer 1? Yang mau dilakukan adalah
nilainya atau angka-angka di dalamnya nanti akan dibuat acak. Itu yang pertama ya. Kita akan buat acak. Berarti kita akan aktifkan randomnya. Label 1.text sama dengan cin buka kurung rnd kali 9. Nah, apa fungsinya dari perintah ini? Silakan boleh dilihat di video pembelajaran sebelumnya tentang game juga. Di situ ada konsep pembuatan random, itu fungsinya untuk apa ya? Boleh dicek. Lalu label 2 juga sama. Nah, berhubung karena label 2 juga sama, ini boleh kita copy. Kita tuliskan sebanyak 4 kali ya, karena tadi label kita yang mau kita acak random itu ada 4. Label 1, label 2, label 3, dan yang terakhir adalah label 4. Oke, bagian pertama kita sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tombol start. Apa saja yang mau dilakukan dari tombol start ini? Yang pertama tadi kita akan mencek. Oke, kita akan cek nanti nilai text box dari 2 dan 3 itu berisi atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, maka di sini kita bisa buat if jika button 1 dot text-nya itu isinya itu adalah kata start. Maka kita uji kembali. Jika text box 3 berarti modal ya. Text box 3 dot text box 3 dot text tidak kosong. Dan text box 2-nya juga tidak kosong. Nah, maka kalau sudah seperti itu dua-duanya, baru langsung diuji, dieksekusi. Yang pertama apa yang terjadi? Yang pertama nanti tombolnya, teksnya berubah. Teksnya berubah jadi apa? Teksnya berubah jadi kata stop. Itu ya. Yang kedua timernya aktif. Timer 1 dot start. Atau di sini kita bisa buat timer 1 dot enable sama dengan true. Nah, untuk melihat sebenarnya konsepnya seperti itu. Namun, jika tidak bagaimana? Jika tidak, maka akan ada keluar perintah. Oke, akan ada keluar perintah. Apa perintahnya? MSG box. Maaf. Uang taruhan atau modal belum diisi. Lalu kita buat aja dia di text box 3-nya aktif. Oke. Nah, kita akan coba uji dulu bagian pertama. Jadi nanti di sini pada saat kosong diklik akan muncul ya. Nah, maka dalam hal ini kita isi, misalnya kita membawa uang 2.000, kita menaruhkan 100 rupiah. Maka diklik tombol start, nanti di sini akan acak ya. Oke. Nah, tombolnya sekarang sudah berubah jadi tombol stop.
Oke, ini tadi kita masih melakukan perintah jika tulisannya tombolnya masih tulisan start. Ini dia ya. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti tulisannya jadi tombol stop? Maka di sini bisa kita tambahkan else if jika button 1.text-nya sama dengan stop. Nah, jika tombol ini nanti sudah berubah sekarang tombol stop, apa yang terjadi di tombol ini? Nah, kebalikannya. Yang pertama, jadi sini nggak perlu ada pengujian lagi ya. Apakah text box 3 dan 2 kosong? Kira-kira itu nggak perlu lagi. Kenapa? Karena di tombol start itu sudah dieksekusi, sudah dicek bahwa modal dan taruhannya sudah diisi. Nah, di sini langsung masuk dehnya. Button 1 dot text-nya berubah kembali menjadi kata start. Dan timer karena kita pakai enable berarti enable-nya false. Lalu di dalam ini kita ujilah untuk kemenangan angkanya. If. Nah, apa yang mau diuji di sini? Yang pertama kita akan uji jika label satunya sama dengan label 2. Maka jika label 1.text sama dengan label 2.text, kita pakai kata done. Label 1 .text sama dengan label 3 .text. Nah, di sini kita pakai atau label 1 ke label 2, label 1 ke label 3, atau label 1.text sama dengan label 2.text tutup, dan tadi kan label 1 sama dengan label 2 dan label 1 sama dengan label 3. Berarti sekarang label 1.text sama dengan label 2.text dan label 1.text-nya itu sama dengan label 4.text. Kita pakai OR satu lagi. Label 2. Sekarang kan tadi kan 1 dan 2 sama dan juga 1 dan 3. Lalu 1 dan 2 sama dan 1 dan 4. Berarti sekarang label 2-nya yang sama. Label 2.text sama dengan label 3.text dan label 2.text sama dengan label 4.text. Apakah kita perlu menguji label 2 sama dengan label 1? Nggak perlu. Kenapa? Karena pengujiannya sudah ada di awal. Label 1 sama dengan label 2. Jika label 1 label 2 dan label 3 sama. Lalu di sini jika label 1 dan label 2 dan label 4 yang sama. Lalu jika label 2, 3, dan 4 yang sama. Atau ya, kita pakai atau. Berarti ini ada 3 label yang sama. Ada 3 ya. Ada 3. Maka kita buat di sini MSG box. Selamat, Anda menang. Selamat, Anda menang 3 angka. Lalu yang berikutnya
text box 1.text textbox 1.text sama dengan file textbox 2.text dikali 3. Oke, lalu textbox 2 tag 3-nya itu tadi kemenangannya ya. Sekarang modal kita kan bertambah pastinya ya. .text sama dengan file. Kenapa kita menggunakan file? Bisa dicek di video-video sebelumnya. Textbox 3 modal yang sekarang .text ditambah kemenangan file textbox 1.text dikurang taruhan. Intinya untuk jenis kemenangannya nanti konsepnya seperti apa nanti bisa teman-teman apa ya. Nah, lalu di situ else if, bagaimana jika seandainya nanti menang 2. Berarti kalau menang 2 yang terjadi itu hanya ada 2 kemungkinan, apakah label 1 sama dengan label 2 atau label 1 sama dengan label 3 atau label 1 sama dengan label 4 atau label 2 sama dengan label 3 atau label 2 sama dengan label 4 atau label 3 sama dengan label 4. Kira-kira seperti itu ya. Maka else if jika yang sama label 1.text sama dengan label 2.text. Ini kemungkinan yang pertama ya, karena sama 2 dia ya. Lalu yang berikutnya or, kita pakai or langsung. Atau label 1 sama dengan label 3. Atau label 1 sama dengan label 4. 1 sama dengan 2 atau 1 sama dengan label 1 sama dengan label 3 atau 1 sama dengan 4. Atau di sini cukup panjang, label 2 sama dengan label 3. Atau label 2 sama dengan label 4. Dan yang terakhir, jadi pengujian ya, intinya ini adalah pengujian. Setiap label ada nggak yang sama? Kira-kira seperti itu. Atau label 3 sama dengan label 4.text. Nah, jika terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ini. Tetap sama intinya ya. Jadi ini kita boleh copy. Lalu kita masukkan di dalam. Ya. Namun dalam hal ini kita buat menangnya adalah 2 angka. Dan ini dikali 2 misalkan. Oke. Sebenarnya satu lagi tetap ada ya peluang untuk bagaimana kalau 4-4-nya sama. Kalau 4-4-nya sama, berarti tinggal diganti ya, label 1 sama dengan label 2 dan label 1 sama dengan label 3 dan semuanya nanti pakai dan ya. Jadi kalau menang 4 angka itu bisa ditambahkan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba jalankan. Pertama, kita buat modal. Lalu kita masukkan taruhan kita 1000, kita klik tombol start. Dia akan bergerak secara acak. Setelah bergerak secara acak, kita klik tombol stop. Nah, ternyata nggak ada yang sama ya. Kita klik kembali tombol startnya. Stop. Nah, 8
di label 1 dan 8 label 2, berarti saya menang 2 angka. Ini dia, selama Anda menang 2 angka. Saya okekan, maka saya taruhkan 1000, maka kemenangan saya 2000 karena menang 2 angka. Dan modal saya jadi tambah 1000. Kenapa tambah 1000? Kan 2000 didapat dari 1000 dari jumlah taruhan dan 1000 kemenangan ya. Saya klik lagi tombol start. Di sini sebenarnya teman-teman bisa lebih lengkapi lagi ya. Bagaimana kalau misalkan keempat label nggak ada yang sama? Maka misalkan nilai modal jadi berkurang nih, jadi kurang 1000, kira-kira seperti itu ya. Klik stop. Nah, misalkan gini, 1, 2, 3, 7 tidak ada yang sama, maka harusnya modalnya berkurang. Jadi teman-teman bisa lengkapi lagi program ini menjadi seperti itu. Oke. Nah, demikianlah video pembelajaran kita. Ingat sekali lagi bahwa konsep yang mau kita pahami di sini bukanlah masalah bagaimana cara memenangkan satu perjudian, tapi yang perlu ditekankan di sini oleh saya sendiri adalah bagaimana konsep pembuatan game seperti ini. Oke, itu aja perlu saya tekankan. Dan ingat baik-baik, jangan difokuskan ke masalah judinya atau game judinya, tapi konsep pembuatannya ya. Itu perlu saya tekankan kepada teman-teman yang menonton video ini. Nah, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.